Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya itu pemaparan materi diseminasi modul 4 tentang budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Wakil SPD, di mana beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9 yang bertugas di SD Sodong 02. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas karunia rahmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif dan keyakinan kelas. Perkenalkan, saya Wawati CGP Angkatan 9 Kabupaten Batang dengan fasilitator Bapak Ahmad Eko Budianto dan pengajar praktik Ibu Siti Isyanti. Keterkaitan budaya positif yaitu kaitan budaya positif dengan filosofi pemikiran KHD, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Budaya positif yang pertama, filosofi pemikiran KHD. Melalui budaya positif dapat terwujud tujuan pendidikan yang berpusat pada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu pendidikan bukan lagi menuntut tetapi menuntun segala kodrat yang ada pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak adalah yang pertama adalah budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai dan peran guru penggerak serta berkolaborasi dengan semua warga sekolah dalam mewujudkan budaya positif. Nilai dan peran guru penggerak diantaranya berkolaborasi, inovasi, berpihak pada murid. Selanjutnya yaitu visi guru penggerak, yaitu terwujudnya budaya positif dan visi guru penggerak melalui prakarsa perubahan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi sekolah SD Negeri Sodong 2 yaitu mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan berakhlak mulia. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru, visi dan misi sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Perubahan paradigma belajar dengan paradigma perubahan baru, yaitu pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu harus memiliki 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Harapannya visi dari sekolah itu harus sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mana itu merupakan tujuan pendidikan sesuai dengan kurikulum merdeka. Lanjut Pak. Disiplin positif. Selanjutnya, disiplin positif adalah suatu pendekatan yang menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Cara penerapannya dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri melalui nilai-nilai kebajikan, ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Sebagai contoh, kebutuhan bertahan hidup adalah makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian, cinta dan kasih sayang. Itu murid akan mencari perhatian dengan cinta dan kasih sayang, sehingga berikutnya tujuan hidup. Kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah penguasaan. Murid yang ingin menang sendiri, merasa paling hebat, itu dia adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, yaitu kebutuhan akan penguasaan. Selanjutnya, murid juga memiliki kebutuhan dasar kebebasan, di mana mereka ingin merdeka, tidak mau tertekan, tidak mau disuruh-suruh. Artinya kalau disuruh anak itu akan nggak mau, dia malah lebih suka tidur di kelas atau mengerjakan dengan semaunya sendiri. Itu karena kebutuhan dasar manusia, yaitu memerlukan kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan dasar berikutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Murid yang ingin menemukan kesenangan dirinya sendiri. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, motivasi untuk dilakukan yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, saya melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berangkat pagi supaya tidak dihukum guru, atau tak pikir ben ojo diomehi guru. Itu biasanya itu perilaku manusia seperti itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, saya belajar tertib karena ingin dapat peringkat 1. Kalau
kalau dapat peringkat 1 nanti saya dapat hadiah sepeda dari orang tua. Itu adalah yang untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Itu adalah motivasi eksternal atau yang dari luar. Selanjutnya yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya anak itu betul-betul menyadari dirinya sendiri bahwa saya harus bisa untuk melakukan sesuatu karena saya memang membutuhkan hal tersebut. Lanjut Pak. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Apapun bentuk hukumannya, itu akan menyakitkan. Misalnya dengan hukuman yang tidak menyakiti badan, contohnya karena tidak mengerjakan tugas, maka dia harus menerima tugas lain, misalnya membuat pekerjaan tambahan. Nah, itu tetap menyakitkan dan membuat tidak nyaman. Kemudian anak menjadi takut, kalau seperti ini pasti akan dimarahi guru ya, nggak akan seperti ini nanti dihukum. Selanjutnya murid menjadi tidak percaya diri dan hukuman itu memaksa. Berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Artinya anak itu akan seperti ini berpikiran, kalau saya mengerjakan tugas dengan baik, pasti saya akan mendapat hadiah dari guru. Nah, itu merusak hubungan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Dengan sistem ranking, anak akan aku nomor carry, nomor terakhir, dan itu akan membuat anak menjadi minder. Kemudian berikutnya mematikan kreativitas. Lah orang usah pinter-pinter, orang usah apik-apik, paling-paling ya aku ranking isor dhewe. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Lanjut Pak. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Selanjutnya restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemesanan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan menghormati orang lain. Serta berikutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Berikut adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Dari posisi penghukum itu misalnya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, guru itu langsung berkata, kamu salah ya, seperti itu salah, itu harus dihukum. Kemudian dalam sebagai pembuat merasa bersalah, guru akan berkata seperti ini, kalau kamu seperti itu, kamu salah ya. Nah, itu nanti anak akan merasa bersalah. Kemudian pada posisi teman, biasanya guru akan berkata begini, ayolah nak, kerjakan. Itu biasanya guru berperan pada posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pada posisi pemantau, guru akan berkata seperti ini, kalau kamu
15 menit, kamu harus istirahat nanti 15 menit setelah teman-teman yang lain beristirahat. Kemudian dalam posisi sebagai manajer, ini adalah guru sudah melaksanakan segitiga restitusi dengan baik. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru adalah sebagai manajer. Lanjut Pak. Contoh posisi kontrol guru pada kasus murid datang terlambat. Pada posisi penghukum, guru akan langsung mengatakan ketika ada anak yang datang terlambat, dia akan mengatakan, kamu harus lari mengelilingi lapangan upacara karena datang terlambat. Itu biasanya dilakukan oleh guru dalam posisi sebagai penghukum. Kemudian dalam posisi pembuat merasa bersalah, guru biasanya akan berkata seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Tapi kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu adalah contoh posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi dalam hal ini anak akan merasa bersalah bahwa dirinya sudah melakukan kesalahan. Pada posisi kontrol berikutnya, ketika ada anak yang datang terlambat, guru akan berkata seperti ini. Ayolah nak, datang lebih pagi lagi, biar kamu tidak terlambat ke sekolah. Kemudian pada posisi pemantau, guru akan berkata seperti ini. Kamu sudah melanggar aturan dengan datang terlambat. Kamu harus tahu konsekuensinya. Itu biasanya dilakukan guru pada posisi pemantau. Lanjut Pak. Pada posisi manajer, ketika ada anak yang datang terlambat, guru itu akan melakukan segitiga restitusi dengan baik. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah atau tidak? Itu biasanya di posisi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah biasanya seperti ini. Apa alasan kamu melakukan itu? Nah, itu. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan biasanya menurut kamu bagaimana solusi yang baik untuk memperbaikinya. Nah, posisi ini yang paling baik diterapkan. Dari kelima posisi kontrol guru itu, yang paling baik diterapkan adalah sebagai manajer. Nah, yang keenam adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan positif yang kalimatnya sedikit dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas agar mudah diterapkan. Selanjutnya, dalam pembuatan keyakinan kelas juga melibatkan warga sekolah dalam pembentukannya. Lanjut Pak. Nah, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua
validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Yang kesemuanya itu bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam posisi kontrol guru sebagai manajer, kita perlu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Lanjut, Pak. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan itu sebagai bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kalimat yang terucap, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa seperti itu. Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan dalam menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Validasi tindakan yang salah biasanya terlihat dari kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang ketiga yaitu tahapan segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita sebenarnya termotivasi secara internal. Yang pertama, apa nilai-nilai umum yang sudah disepakati? Kemudian, apa keyakinan kelas yang kamu percaya? Atau kamu akan jadi apa ke depannya? Lanjut, Pak. Nah, sebagai contoh penerapan segitiga restitusi di kelas. Nah, ini di kelas saya, Vika datang terlambat ke sekolah. Ini anak saya datang terlambat ke sekolah. Nah, itu dia sudah minta maaf, tidak saya apa-apakan, langsung saya mintakan duduk saja. Nah, setelah istirahat atau setelah pulang berikutnya, ini kasus yang kedua, anak makan di sekolah. Nah, itu ya. Saya beritahu untuk lanjut mengerjakan tugas. Tidak saya beri hukuman atau tidak saya beri peringatan. Saya biarkan saja. Berikutnya, setelah teman-temannya pulang, saya melakukan segitiga restitusi yang dengan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut, Pak. Nah, termasuk dalam posisi kontrol apakah ini? Nah, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu biasanya ada pada posisi kontrol sebagai penghukum. Berikutnya, Bapak sudah kecewa, Ibu kecewa dengan kamu. Itu adalah sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Ya. Berikutnya, ayo bantu demi Ibu, ayo bantu demi Bapak. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Berikutnya, contoh. Kalau kamu melakukan kesalahan seperti itu, apa sanksi atau konsekuensinya? Kamu sudah tahu konsekuensinya? Itu adalah
pemantau. Berikutnya, nah ini posisi yang kelima sebagai manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Lanjut Pak. Berikutnya refleksi. Dari semua keyakinan dan disiplin positif yang ada di SD Negeri Sodong 2, harapannya kita dapat melakukan segitiga restitusi dan mengimplementasikan diri kita pada posisi sebagai manajer, bukan sebagai yang lain, penghukum, pemantau teman, ataupun sebagai pembuat merasa bersalah. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Demikianlah presentasi dari hasil desiminasi Ibu Akhwati SPD selaku guru penggerak Angkatan 9. Semoga apa yang beliau lakukan, terapkan, semoga membuahkan hasil yang baik. Dan mungkin demikian, mari kita akhiri pertemuan kali ini, presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mohon maaf, saya selaku wawancara, saya pemandu acara, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sebagai akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.